Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpan Manik Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku sehat selalu ya. Di video interaktif kali ini, seperti mana biasanya, saya akan menanggapi dan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar YouTube ya. Tapi sebelumnya teman-teman, sedikit cerita ya. Hari ini tadi banyak sekali yang menanyakan video yang tadi siang aku upload ya, tentang peternakan di tempatnya Mas Sunan. Itu di daerah mana? Sebenarnya saya sudah beberapa kali ke situ. Mungkin teman-teman tidak sempat melihat atau baru saja teman-teman mengikuti channel Umpan Manik. Tentu saja ini baru pertama kali ya melihat saya hadir di tempatnya Mas Sunan. Mas Sunan ini tempatnya ada di Labuan Maringgai. Ini di Lampung teman-teman ya. Tadi ada beberapa teman yang tanya juga itu harganya berapa, terus bagaimana prestasi burungnya dan sebagainya. Ya nanti teman-teman saya akan memberikan nomor ya yang ada di deskripsi. Teman-teman nanti silahkan dilihat, silahkan ditelepon langsung untuk kejelasan harga dan sebagainya ya, cara pengiriman seperti apa. Yang jelas kemarin saya ke sana itu niat awal itu untuk silaturahmi karena kebetulan pas tanggal merah. Saya ajak anak saya, ajak istri saya juga bareng sama Mbah Narto dan sama Mas Nawir ya, dan juga istrinya, anaknya Mas Nawir juga ikut. Kemarin kita pengennya mau main ke pantai sebenarnya, hanya saja sewaktu parkir ya di tempatnya Om Sunan, di situ pas kebetulan juga ada teman-teman kita yang dari Metro. Akhirnya kita habiskan waktu itu di tempatnya Mas Sunan. Nah teman-teman kita yang dari Metro ini lagi mantau hasil ternakan dari Mas Sunan ya, yaitu anak dari Daud yang saya lihat cukup bagus lah ya, dari katurangan trotolnya ya, saya suka. Kalau masalah karir, yang jelas untuk ukuran Mas Sunan gini ya teman-teman ya, banyak peternak di Lampung ini memang yang kurang terekspos sebenarnya. Jadi teman-teman kita ini beternak murai batu juga bermain di kelas murai batu. Tentu saja banyak sekali produk-produk dari teman-teman ini yang sebenarnya burungnya burung bagus. Hanya saja mungkin teman-teman kita ini tidak berkesempatan lah ya untuk hadir ke event-event nasional. Ya tidak semua orang hobi atau kicau mania ini yang punya waktu banyak untuk mungkin beberapa hari lomba keluar kota ya teman-teman ya. Tentu saja di sini seperti mana kita lihat di Mas Sunan ini, Mas Sunan ini kan salah satu pengepul ya teman-teman ya. Beliau itu juragan laut lah ya. Ya cukup besar untuk usahanya. Tentu saja ini juga tidak bisa ditinggal untuk beberapa hari mungkin seperti itu. Jadi ya sebatas hanya ya mungkin nyebrang itu ke daerah Tangerang, Cilegon gitu ya. Dan kemarin tuh ya juga sempat mau berangkat ke Press Cup, katanya seperti itu. Tiket 5 juta udah dibeli. Nah, seperti mana Mas Sunan, Mas Eli dan teman-teman kita yang lain yang pernah saya datangi itu sebenarnya di situ burungnya bagus-bagus. Gitu ya. Teman-teman kan menanyakan tentang prestasi di situ. Kok banyak sekali trofi-trofi di kelas murai ini ya, tingkat nasional ya teman-teman. Ya memang di sini rata-rata seperti itu. Maka dulu waktu aku di Jawa kan aku berjanji sama teman-teman, nantinya saya pengen memberikan sebuah informasi pada teman-teman bahwa sebenarnya banyak sekali peternak di Lampung ini yang berpotensi, hanya saja mereka kurang terekspos. Dan saya sudah niatkan itu, semampu saya akan hadir ya dan memberikan informasi itu kepada teman-teman. Nanti teman-teman yang
butuh sama Mas Sunan, sama siapapun lah ya yang pernah aku datangi, ya silahkan nanti di situ kan aku kasih nomor di deskripsi, silahkan nanti di tanyakan langsung dengan orangnya gitu ya. Kalau masalah jual belinya saya mah nggak mau tahu teman-teman ya. Kalau saya itu mau tahu tentang jual beli burung, wah duit saya segini teman-teman. Bukannya saya nggak doyan duit, tapi memang saya pengen umpama kicau ini apa ya, dasarnya adalah loyalitas lah ya, tidak mencari kesempatan gitu loh. Ya nanti kalau ada nggak apa-apa. Kira teman-teman lah ya, kita lanjut aja lah ya. Langsung dari pertanyaan nih Mas Lukmanul Hakim SPD. Bos, alternatif murai tidak dikasih jangkrik apa ya? Istri lagi hamil soalnya, dan cari aman dari mitos Jawa. Oke, jadi mungkin kebetulan teman kita ini istrinya kan lagi hamil, katanya kan tidak boleh saru, pamali, apa ya, nanti kualat dan sebagainya. Oke ya, langsung aja aku jawab ya. Kalau takut memakai EF, nanti Mas Lukman silahkan aja buat extra fooding, ya, yaitu pakan ekstra ya, yang kita buat sendiri. Yang komposisinya di situ tuh ada telur, ada fur, minyak ikan, susu bubuk, dan sebenarnya sama juga mau tambahkan bahan-bahan yang lain, tentu saja yang bermanfaat untuk burung sampean bisa masukkan. Nah, bagaimana sih cara buatnya? Bentuknya seperti apa? Saya sudah banyak, nanti dilihat ya, Ntar saya lihat. Biasanya kalau dilihat enak tuh di mana ya? Di di video-video ya. Kalau di beranda ini mungkin hanya ditampilkan sekitar 10 atau 12 video ya. Tapi langsung aja teman-teman nanti ke videonya. Samping itu nanti di bawah itu teman-teman cari, di situ ada. Ya, sering aku bahas tentang itu. Ya, itu satu alternatif ya, sumber nutrisi yang kita bisa berikan kepada burung kita. Apakah itu aman? Apakah itu baik untuk burung? Toh nyatanya saya bukan hanya memberikan tips ya, tapi juga saya berusaha untuk membuktikan sendiri, dan itu semua tuh saya report seperti itu sebenarnya ya demi kebaikan teman-teman semua. Jadi kalau nggak ditonton rugi gitu ya. Saya udah banyak mengeluarkan waktu, pikiran ya, dan tentu saja kalau itu sesuatunya hanya sebuah eksperimen, ya saya akan rugi di burung saya. Toh nyatanya semua berhasil, yaitu tadi saya bicara itu ada data dan faktanya. Sebelum saya ungkapkan kepada teman-teman, paling tidak saya sudah membuktikan ya dengan eksperimen lah ya. Saya ini kan seneng ya, saya seneng belajar, saya juga seneng untuk bereksperimen. Yang tentunya ini nanti kalau bermanfaat saya akan katakan kepada teman-teman, kalau ini tidak bermanfaat maka tidak perlu saya katakan. Gitu ya teman-teman, silahkan menikmati dan mencoba. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas MBCR7 Barbir. Om Sanda mau tanya, bisa kan isian-isian nanti seperti burung puter, cekutur, ayam betina bisa dihilangkan di suara murai batu muda hutan saya? Karena kalau sudah tarung suara itu muncul, jadi kayak ndak terkunci gitu ya. Dan nggak mau nembak isian lain, jadi susah. Mohon pencerahannya suhu, terima kasih. Oke, sebelum aku jawab ini ya, aku kan kalau melihat pertanyaan-pertanyaan ini rata-rata teman-teman ya. Jadi yang kata-kata disingkat ini pasti ini bisa saya katakan ini adik-adik saya lah ya. Saya mohon teman-teman kalau pengen dibaca ya, nanti tolong diperjelas ya, jangan terus enggak itu ya cuman G ya, saya cuman SJ gitu ya. Kita ini bukan sedang pacaran gitu ya, kita ini sedang serius untuk membahas sesuatu yang penting gitu ya. Kalau nantinya ada pertanyaan seperti ini, saya tidak akan pernah membahas. Oke, untuk kali ini tidak apa-apa. Oke, saya jawab ya. Kira-kira ini burung sampean sudah pernah dimasterin atau sampean pernah mendengarkan dia mengeluarkan suara materi atau belum? Ya, karena
entah itu mudah hutan, ya apalagi mudah hutan teman-teman ya, jelas kalau kita nggak pernah masterin malah ya ada suara-suara khas hutan aja gitu ya. Terus ya sesuai dengan habitat dia lah gitu. Kalau di murai mudah hutan itu seperti itu, yang tangkapan dari hutan ya. Jadi dia nanti akan mengisi suara-suara yang ada di habitat dia. Ya kalau di situ pas kebetulan ada cililin ya dia nanti bawa materi cililin. Oke ya. Yang terpenting entah itu mau dia mudah hutan ataupun burung dari ternakan, pastikan aja kita itu memberikan materi yang bagus untuk burung kita, dan yang jelas kita sudah pernah mendengarkan ya. Kalau kita nuntut burung itu untuk mengeluarkan suara materi, tentu saja paling tidak kita pernah mengupayakan dan pernah mendengarkan ya. Kalau burung nggak pernah dimasterin terus kita mintanya ada suara cililin, kayaknya ngipi ya. Oke, jadi dipastikan aja dulu untuk burung itu apakah sampean sudah betul memasterin atau tidak gitu ya. Gini aja, nanti perbanyak lagi materinya ya. Saat burung mabung, gunakan momen ini sebaik mungkin untuk pemasteran supaya nanti burung sampean lebih banyak mendapatkan materi-materi yang bagus ya. Jadi kalau burung murai batu itu sebenarnya saat dia itu on fire, pasti ya kalau dia itu pernah mempunyai lah, enaknya ngomong seperti itu, suara-suara yang tajam, yang tinggi nadanya, tembakan lah istilahnya orang itu, suara pukulan gitu ya, itu pasti akan dikeluarkan. Itu bukan suara-suara seperti mana terkutur, terkuku ya, terkuku maksudnya ini ya, puter terus apa namanya ayam betina dan sebagainya. Nah itu nanti saat burung mabung silahkan nanti di masteri ya dengan baik. Oke ya, untuk yang sekarang ini nggak masalah lah ya, bisa digambarkan burung sampean saat diadu bukan dalam kondisi yang fit ya. Jadi burung itu kalau memang burung sampean itu sudah punya nih ya, sampean sudah pernah mendengarkan dan memang sudah pernah diupayakan, burung itu waktu di rumah nembak cililin, nembak kenari ya. Ya nanti di saat burung itu dibawa ke lomba, diadu dengan burung di mana dia mempunyai kesiapan yang bagus ya, kondisinya fit ya, istilah orang itu on fire gitu ya. Saya yakin kok yang namanya suara kuter kutut ayam itu nggak keluar ya, karena itu bukan suara ancaman gitu ya. Burung itu saat dia mengancam burung bersaing itu ya teman-teman ya, itu kan satu cara dimana dia bersaing untuk menakut-nakuti gitu ya, dia bersaing tuh. Ancaman, dia mengancam dengan suara ya, dia paham lah kalau nadanya nada ngebas ya, itu nggak mungkin gitu lah teman-teman, nggak mungkin. Dan ini pengalaman saya dan tentu saja pengalaman ini juga diamini pastian dengan pemain-pemain murai batu. Kalau pertanyaan seperti ini memang biasanya memang masih baru ya dalam memelihara murai batu, dan masih belum ya memahami bagaimana sih murai batu gitu ya. Yaitu tadi, maka untuk sampean saran saya pastikan aja dulu untuk pemasterannya, terus nantinya kalau memang burung itu sudah punya suara masteran nih ya, dia pernah mengeluarkan suara itu hariannya. Kalau burung sampean kok masih mengeluarkan suara-suara besar ya, kayak burung puter ini tadi ya, saya yakin burung sampean tuh sampean adu dalam keadaan dia kurang fit gitu ya, istilahnya kurang on fire gitu ya. Nanti gini aja, sampean siapkan burung itu dengan bagus, pastikan aja burung itu saat diadu itu betul-betul dia punya kesiapan. Apa yang dimaksud dengan kesiapan? Satu ya, burung syarat wajib untuk burung hadir ke gantangan atau dilombakan atau diadu, satu ya, burung harus ada birahi ya, ada emosi, ada keinginan tarung ya, kondisi harus dia fit juga ya, jelas itu. Nah terus pendukung dari semua ini saat kita bawa dia di lomba ini teman-teman ya, yaitu adalah tenaga. Kalau dipilah-pilah nanti nggak ya, kalau burung walaupun dia berani tarung dan dia punya semangat tarung tapi dia tidak punya tenaga ya, mungkin awal dia akan mengeluarkan materi, di belakang saat dia udah capek
berarti ini kan kondisinya yang mulai menurun ya, itu nanti dia akan keluarkan suara-suara gonggongan. Ya bisa jadi karena burung sampen itu terbiasa hariannya dengan burung puter, akhirnya mengeluarkanlah suara burung puter, gitu ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Nisa Putra. Mau nanya Mas, burung MB saya harian cuman ngeriwi, ngeplong saat diembun sama sore aja. Gitu aja ya pertanyaan ya. Oke lah ya, langsung aku jawab ya. Jadi gini, kalau sampai pinginnya gacor, kasih aja kerutut tiap hari, nanti burung sampean gacor, gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hutama Nusa Kusuma ya, Assalamualaikum Om Sanda. Waalaikumsalam. Murai saya pastol, karakter terlalu jinak dan manja. Aman nggak saya kondisikan 2 minggu for standar sampai titik terlemah, lalu saya masukkan settingan harian? Soalnya saya coba gantang sekali ngelowo dan jeruji, tapi bongkar isian. Terima kasih. Jadi gini ya, ini pandangan saya. Jadi dia ngelowo gitu ya, ngelowo sambil nembak cililin, mungkin maksudnya Mas Utama begitu ya. Nah gini aja dah, nanti daripada ketawa-ketawa, langsung aja ya. Kalau for seperti Top Song, Fancy, Gold Coin, Sirpi yang ada di pasaran tuh aman ya, sama memakai 2 minggu 1 bulan tuh aman, nggak kasih jangkrik, nggak kasih IF pun tuh aman. Kalau masalah jinak dan manja, menangani ini cukup hanya waktu 2 minggu, menurut saya sih kurang ya. Ingat, burung jinak itu bukan karena kebetulan ya, burung jinak itu proses yang panjang. Tentu saja supaya tidak jinak dan manja memerlukan waktu yang tidak singkat gitu ya, jadi perlu proses. Oke, lanjut lagi lah. Dialova, Om Sanda, bordan saya udah ganti kurungan nomor 3 dan tangkringan kok masih ngeruji aja ya Om. Settingan harian JK 2 sore 2 dan H3 sampai hari lomba JK agak ditambah dikit. Malam H1 saya mandikan dan pas mau berangkat lomba sekitar jam 1 siang juga saya mandiin. Ini karena apa ya Om? Apa kok masih ngeruji, nyerang musuh aja, apa faktor masih muda atau memang karakter bawaan murai Medan? Ya kalau masih muda bisa jadi ya, burung muda itu burung yang belum stabil lah ya, masih labil. Kadang-kadang dia berani, kadang-kadang apa ya, antara berani dan tidak berani. Itu wajar untuk burung muda. Itu cuman, bukan berarti burung itu jelek ya, itu cuman membutuhkan waktu aja. Waktu gimana nih maksudnya gitu ya? Burung ini sebenarnya kalau kita memaksakan ya, sebenarnya memaksakan. Burung pastol kita adu itu sebenarnya sedikit memaksakan ya, burung yang belum aman. Jadi kalau untuk pemain ini ya, pemain rata-rata nih kayak beli burung pastol itu biasanya nggak nggak mau nawar terlalu tinggi sampai 100-200 juta, itu kayak nggak mau ya, karena itu terlalu spekulasinya terlalu tinggi. Karena belum tentu juga burung yang mudanya bagus nanti tuanya itu jadi burung jawara ya. Ini bukan masalah kualitas di burungnya, tapi biasanya penanganan yang bikin burung itu yang tadinya bagus jadi tidak bagus. Ingat, rata-rata pemain itu mempunyai sifat apa teman-teman? Ambisi ya, karena memang hobi ini ada nafsu lah ya. Jadi ya pengennya kalau udah burungnya juara, pengennya terus minggu besok digantang lagi, besok digantang lagi. Kalau burung muda kan belum bisa seperti itu. Oke ya. Terus sebenarnya di sini upaya sampean udah bagus ya. Dengan ini sampean sudah bisa tahu hasilnya dari settingan yang sampean berikan. Nah, ini kan ternyata hasilnya burung nguber lawan ya. Jadi settingan udah sampean berikan ini tadi dari joget 2 dan itu tadi ya, itu sampean kan udah tahu sendiri hasilnya, yaitu burung sampean nguber lawan ya. Sudah bisa saya gambarkan sebenarnya ya dari awal sebelum sampean tentukan settingan bahwa sampean sudah takut ya burung nanti nakal. Nah, jadi banyak teman-teman tuh seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, satu hal yang umum menurut saya,
Di saat kita ketemu burung, ya punya kita nih, burungnya nguber, ngantam jeruji, ya burungnya main gak enak gitu ya. Setiap kita tanya dengan orang, saya jamin kok 1000 orang yang sampai tanya ini, gimana pak, gimana pak, gimana pak, jawabannya saya pastikan turunkan jumlah EF-nya. Itu pasti kok, ya jelas itu. Tapi itu semua tidak menyelesaikan masalah. Ada yang selesai, ada juga nggak selesai. Nah sekarang begini, dari pemberian jangkrik ini ya teman-teman ya, si Mas Dialova ini ya, saya melihat ini sudah menurut saya terlalu sedikit. Apapun bentuk dari karakter burung. Maka saya ini nanti ya di jawaban saya nanti sampai nanti akan pahami poinnya sebenarnya apa, tenaga. Nah di sini burung sampean itu standarnya untuk memberikan EF jangkrik itu aja menurut saya sampean udah terlalu takut ya. Entah itu apa mau karakter teman-teman lah. Saya ini gak sekali 2 kali pelihara burung ya. Burung saya itu banyak. Kalau udah 2 itu terlalu sedikit untuk ukuran murai. Oke ya. Dari pemberian jangkrik saja itu sudah di bawah standar menurut saya. Ya. Oke. Anggap saja memang karakter burung ini temperamen, tapi yang harus sampean pahami, setemperamen apapun burung sampean saat dilombakan, burung butuh tenaga. Itu jelas ya. Mas Dea dan teman-teman juga harus pahami. Ya, burung bermental bagus bila tidak ada tenaga juga nantinya nguber lawan ya, entah itu hanya nguber atau disertai ngelowo. Jadi mental sebagus apapun gitu ya, di saat tenaganya hilang ya, yang paling umum kan ngetem. Tapi kalau burungnya temperamen biasanya ada ngelowo, ada ya nyerang, nguber melawan lah, istilahnya seperti itu. Ya seperti mana yang sering saya katakan, saat burung dilombakan yang dinilai adalah materi suaranya, yang dipertaruhkan adalah mentalnya. Nah pendukung dari mental ini adalah tenaga gitu ya. Jadi kalau dia punya mental bagus pun tenaganya nggak ada, ya dia nggak akan mengancam dengan cara bunyi. Dia akan mengancam dengan cara apa? Fisik. Jadi diuber. Nah gitu lah ya. Oke langsung aja ya untuk solusinya ini tadi. Nanti perlu dicoba karena sampean itu kan sudah mencoba dengan cara sampean itu tadi. Toh nyatanya juga burung tetap nguber. Padahal itu sudah menurut saya sudah sangat sedikit untuk ukuran burung yang dilombakan. Oke sekarang gini aja. Sampean coba dengan cara ini. Ganti pakan sampean yang dari protein tinggi ke protein standar untuk harian ya, ini poinnya. Terus untuk sementara waktu 1 bulan ini burung jangan sama sekali jangan diadu dulu ya, karena kita apa ya, transisi ini nanti ya, pergantian yang tadinya pakai cara sampean sekarang pakai tips yang saya berikan. Jangan diadu dulu pokoknya burungnya ya selama 1 bulan ini. Sama sekali, sampean harus ambil keputusan di situ. Totalitas ya yang dibutuhkan ini. Nah sekarang berikan rutin embun setelah sholat subuh. Itu terus sampean selagi cuaca mendukung, tidak hujan, sampean setiap hari berikan aja pengembunan setelah sholat subuh ya. Jadi kalau sampean setelah sholat subuh itu nanti baru burungnya dikeluarkan lah ya. Itu nanti kan waktunya nggak begitu lama juga ya, langsung nanti ada sinar matahari. Nah setelah burung nggak usah dipindah ya, burung itu tetap di situ aja, biarkan dia diembun sembari nanti kena sinar matahari ya, nggak usah dipindah-pindah. Jadi nanti kasih penjemurannya sekitar 30 menit aja sampai 1 jam lah paling lama ya. Terus mandinya setiap 2 hari sekali aja. Untuk EF harian sama bisa pakai 3 atau 5 lah. Kalau 2 terlalu sedikit menurut saya ya, 3 sampai 5 sampai berikan. Terus sekarang untuk settingan lombanya. Nah ini terpenting ya, itu tadi saya katakan, maka di depan saya ngomong temperamen apapun burung sampean ya, sehebat apapun mentalnya, di depan tadi kan saya udah ngomong ya teman-teman ya, sebesar apapun mentalnya,
setemperamen apapun burungnya, burung itu harus punya tenaga saat burung dihadirkan untuk bertarung. Nah, sekarang untuk set lombanya ini tadi H1 sampai H3 sampai 1 ya, sampai mulai berikan kroto. Untuk jangkrik ini tadi tetap diberikan seperti mana harian biasanya, sampai pakainya berapa. Taruh sampai pakai 5 nih. Ya udah kasih jangkrik dulu 5. Setelah dihabiskan jangkriknya sambil kasih kroto 1 sendok ya. Itu cukup untuk setengah hari. Nah, nanti sorenya sambil kasih lagi jangkrik ya, 5 lagi. Terus hari H lombanya ini jangkriknya tetap seperti mana biasanya, sampai berikan ya 5 itu tadi. Hanya saja di sini full ya, full aja ya. Full kroto itu maksudnya apa? Kalau sampai bawa gantangnya itu hanya gantangan ladber, lapres yang jam 1 mainnya jam 3 gitu ya. Itu kan kalau lomba kan nggak mungkin ya. Lomba itu pasti dari dari pagi lah ya. Kalau ini kita bicara berangkatnya aja udah jam 1, mungkin lomba nanti berangkatnya naik gantangnya sekitar jam 3. Nah, yang terpenting burung itu dari mulai pagi sampai nanti sore, entah itu sampai menggantangkan kapan, itu burung itu full aja untuk krotonya. Jadi diberikan jangkrik dulu, setelah itu kasih full kroto ya. Biar dia untuk 1 hari itu nggak usah pakai fur lah ya. Ya fur tetap sampai memberikan, tapi yang kalau dia kan milih ya, nanti kalau ada kroto di situ yang dipilih pasti krotonya. Intinya dia makan sehari ini dia makan kroto yang banyak lah gitu. Terus nah nanti sebelum berangkat nih sampai mandikan ya. Jadi mungkin sampai berangkatnya jam 1 ya, itu nanti sampai sebelum jam 1 itu dimandikan dulu. Nah, setelah mandi nanti baru dibawa ke gantangan. Dan usahakan burung sampean jauh dari suasana keramaian ya. Jangan malah didekatkan di lokasi lomba. Jangan didekatkan dengan adanya suara-suara burung murai batu. Hindarkan aja agak jauh. Karena mengingat apa? Burung sampean temperamen. Nanti mendengar suara murai batu dia pasti akan gontok. Akan tarung di bawah itu nanti. Dan itu ya, ini kan finishing ya. Ini kan finishing. Wong burung sampean tinggal juara kok. Sampai kesalahannya ada di mana? Di pengondisian ya, percuma lagi nanti. Maka apa? Jauhkan aja, jangan sampai burung itu gemprong-gemprong di bawah, akhirnya dia nanti kecapean. Tuh ya, nanti dicobalah. Selamat mencoba nih untuk sampean Mas ya. Nah, di sini teman-teman ya, poinnya adalah kita tetap naikkan tenaga burung itu dengan nutrisi. Itu jelas ya. Pendukung mental burung yaitu tenaga ya. Tenaga itu dapatnya dari nutrisi, yang jelas kan. Kita itu punya tenaga dapatnya dari apa teman-teman? Dari makan gitu ya. Sama di burung juga seperti itu. Dan kita redam dengan mandi ya sebelum gantang itu. Jadi kalau burung umum, saya katakan umum, tidak ada permasalahan seperti ini tadi, temperamennya yang tidak tinggi, yang umumnya burung murai batu, burung itu terakhir mandi itu paling tidak H-2, H-1 itu terakhir mandi. Nah ini karena burungnya temperamen, kita udah redam nih ya. Tetap kita naikkan makannya supaya dia punya tenaga yang bagus. Nah nanti kita redam. Karena kalau tidak kita redam ya jelas, karena dia makan IF banyak, akhirnya apa? Ya dan nanti dia lebih galak lagi gitu. Karena burungnya memang sudah jelas dia itu temperamen. Dan yang paling penting dari semua itu ya, di pertanyaan ini tadi, yaitu sampean kan mengatakan apakah burung Medan seperti ini. Ini bukan masalah medannya ya. Di situ bisa saja burung sampean itu masih burung muda, burung yang masih belum punya kestabilan. Burung seperti ini bukan berarti burung yang jelek, karena memang burung muda itu masih labil gitu ya. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya dari Abdul Hadi. Maaf San, maksudnya nunggal dalam satu rumah itu hanya burung murai batu aja, terus ada pendamping misalnya kenari, konin, LB, apa hanya murai batu aja sendiri? Yang dimaksud nunggal itu burung itu tidak ada burung murai batu lain. Itu yang dimaksud nunggal. Masteran tetap ada ya. Oke, lanjut lagi.
Mustaka Tegal. Selamat malam Om. Saya punya MB. Kenapa kalau digantang di sesi pertama hanya diam? Sesekali nembak, setelah hampir selesai baru bangun nembak-nembak kerja. Nah, di sesi kedua baru dari awal sampai akhir ngedur. Ini terjadi setelah pasca mabung. Ada solusi Om? Suwun. Gini ya, ukuran burung itu kembali ke kondisi yang prima lagi itu apa ya, waktu ya, waktunya itu di setiap burung itu berbeda-beda. Ada orang yang pokoknya tuntas mabung, ada jemuran ya atau ada rawatan, itu burungnya siap dilombakan ya, kan seperti itu rata-rata ya. Tapi nggak ngerti burungnya ini betul-betul siap atau enggak ya. Maka sering saya katakan, setelah burung itu tuntas mabung, paling tidak ada 1 bulan untuk betul-betul burung mengembalikan ke kondisinya lagi, dan nanti 1 bulan lagi untuk rawatan, baru nanti kita lombakan. Kalau melihat dari kasus seperti ini ya, burung kan berarti belum kembali ke titik top performnya lagi ya. Nah, ya wajar lah ya, dia baru mabung. Nanti mungkin sekitar 2 bulan ke depan insya Allah lebih bagus lagi, kalau memang burungnya awalnya seperti itu dulunya. Nah, sekarang kalau burung ini kan istilahnya kan apa ya, telat panas, bahasanya seperti itu ya, telat on bahasanya kan ya. Jadi di awal itu dia masih kurang, emosi itu belum naik gitu ya. Awalnya tuh biasanya mainnya ada jeda, terus mungkin materi nggak keluar. Nanti setelah ini sesi kedua begitu. Nah, kalau sampean pengennya dari awal ya, pengennya main dari awal, nanti sebelum sampean gantang itu paling enggak burung diablak dulu, diablak, biarkan dia on. Itu ada kok pembahasan, dan aku pernah ada 1 burung itu kan seperti itu. Waktu itu di lokasi gantangan ya, ekor panjang, burung semi vector, itu dibuka dulu, digoda dulu, malah didekatkan di lokasi lomba supaya dia memang on fire nih. Nah, setelah itu baru nanti digantangkan. Saat di bawah dia mulai on, saat digantang, nah, dia kerja dengan bagus. Nah, ini untuk kasus burung yang memang telat panas. Ini jangan disamakan dengan burung-burung umum. Kalau burung-burung umum, apalagi yang temperamen kayak punyanya Mas tadi ya, nah itu habis tenaganya gitu ya. Bedakan, beda ini kasusnya. Ini kalau ini burung ini telat panas ya, biarkan dia itu naik dulu, baru nanti nah, kalau udah naik nih emosinya, gembrong-gembrong sedikit lah ya. Nah, mungkin setengah sesi sebelum burung itu naik lah, paling nggak dibuka dulu. Nah, nanti langsung digantangkan. Insya Allah nanti burungnya kerja dengan bagus. Nah, cuma begini lagi ya, nanti dievaluasi lagi di saat burung ini kan baru mabung ya, baru tuntas mabung. Nanti mungkin sekitar 2-3 bulan ke depan sampai evaluasi lagi. Jangan-jangan ya, dia kembali lagi seperti mana dulu, yang sebenarnya nggak harus ada penanganan seperti ini. Nah, gitu loh ya. Ini hanya ya karena sampean pengennya kan dari awal saat ini. Nah, saya takutkan burung sampean kembalinya kondisi burung sampean yang prima ya, seperti mana dulu, mainnya dari awal langsung enak gitu ya. Ya, takut saya seperti itu. Maka ya nanti dievaluasi lagi antara 2-3 bulan ke depan lah ya. Itu Om Mustafa. Lanjut ke pertanyaan Mas Rizky Agung Muliawan. Om Sanda mau tanya, burung cabul bisa sembuh? Cara menyembuhkan bagaimana caranya dan kenapa bisa cabul? Bisa disembuhkan. Versi cabul itu ada 2 untuk membagikan atau membedakan. Dia mencabut dengan keadaan emosi atau tidak ya. Jadi pakai emosi atau tidak emosi. Kalau dia pakai emosi, kita golongkan namanya itu kanibal. Ya, jadi dia akan mencabut bulunya atau menggigit bulunya di saat dia itu emosi atau saat dia tarung. Ya, itu psikologis kalau itu. Nah, terus ada penyebab lain.
Penyebab-penyebab seperti mana burung itu diserang tungau, diserang kutu, itu juga bisa nyabut bulu. Terus burung terlalu tinggi, biasanya memakan fur-fur protein tinggi, itu juga bisa cabut bulu. Burung kekurangan kalsium, itu juga bisa cabut bulu. Gitu ya. Jadi ada ya, penyebabnya apa? Itu ada. Nah, itu saya bahas tuntas di video pembahasan, ada itu ya, nanti sampai bisa cari, yaitu tadi caranya. Biasakan kalau melihat video itu dari ini ya, jangan di berandanya ya, langsung ke video. Jadi begini, kalau sampai pakai ponsel itu kan ada tulisan beranda, video, playlist ya, komunitas. Sampai lihat aja di video atau sampai lihatnya di playlist. Nah, kalau lihat di video itu kan video saya banyak tuh, nanti dia nampil semua. Tapi kalau sampai lihatnya di beranda, itu hanya 10 atau 12 video yang ditampilkan. Gitu ya. Nah, nanti burung sampean ini penyebabnya dari mana gitu. Nanti saya mencari gitu ya. Karena penyebabnya banyak itu tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas El Nino. Om Sanda, saya punya MH, tapi kalau digantang ada ngelowonya di awal, tapi habis ngelowo kerja lagi. Gimana Om solusinya dan settingannya? Terima kasih. Ini kasus ini sebenarnya hampir sama dengan kayak barakuda. Saya punya hampir kebanyakan dulu di saat saya masih ngios toko burung itu teman-teman ya, saya biasa ambil burung-burung yang dia ngelowo. Tapi yang indikasi ngelowonya itu bukan karena dia takut. Ya, rata-rata indikasi ngelowo yang karena kurang kondisi. Saya berani ambil. Kenapa saya ambil? Karena saya tahu cara mudah untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Nah, teman-teman, untuk kasus ngelowo ini kan Mas El Nino bilang ini kan dia mau ngelowo terus nanti kerja bagus lagi. Ini hampir sama kasusnya kayak barakuda itu. Barakuda itu kalau dia kondisinya kurang, kan barakuda itu kan dia makannya hanya jangkrik 5 sama fur gold coin ya. Kalau waktu saya pelihara dulu, itu kan di Jawa itu hampir 6 tahun teman-teman ya, saya rawat burung itu. Itu hanya jangkrik sama gold coin. Sama fancy, waktu itu fancy. Kalau di sini di gold coin ya, di Lampung ini di gold coin. Dulu pakai fancy. Burung itu kalau kurang ya, tenaganya kurang atau dia kurang kondisi, burung itu ada ngelowo di depannya. Gitu ya. Terus burung saya coba juga untuk menggantangkan dia itu 2 minggu sekali. Itu juga ada ngelowonya. Berarti kalau di situ terlihat ngelowonya karena apa? Karena dia mungkin terlalu birahi. Jadi pengertian ngelowo itu kan sebenarnya bentuk ekspresi. Gitu ya. Nggak semua ngelowo itu karena hanya birahi aja, enggak. Ngelowo itu bentuk ekspresi. Burung takut bisa ngelowo, burung terlalu birahi bisa ngelowo, burung kurang kondisi pun bisa ngelowo gitu ya. Nah, di situ gimana sih caranya kok aku bisa menemukan burung itu kok enak terus gitu ya? Satu, saya karena udah nemukan burung itu kalau digantang lama, jaraknya lama, itu nanti birahnya naik. Dan itu pasti dia ada ngelowo bukan hanya di depan, tapi ngelowo satu sesi itu ngelowo gitu loh burung itu. Tapi nanti di kelas berikutnya dia enak. Gitu ya. Nah, saya terus akhirnya temukan gimana caranya dia itu dari awal itu tampil udah enak. Jadi kelas pertama, kelas kedua, ketiga itu enak terus gitu ya. Jadi gini teman-teman. Satu, saya temukan burung itu tidak boleh digantang dengan waktu yang lama, ya, jaraknya lama. 2 minggu sekali itu nggak bisa dia pasti akan ngelowo depannya, gitu ya. Maka saya akhirnya temukan paling tidak itu seminggu sekali. Maka barakuda itu waktu saya pegang dulu sebelum saya masuk cup, biasanya pasti Kamis itu saya gantang kalau ada cup. Tapi kalau nggak ada cup, saya mainkan tuh hanya di lapres. Burung itu ya, saya hanya temukan burung itu di lapres ya, karena untuk lakber itu biasanya banyak orang, wah sandal lagi gitu. Nah, jadi
dia lebih enak gitu loh ya. Kalau dia itu lebih sering digantang itu lebih enak, diadu itu lebih enak. Hanya saja tetap ya, gimana dia tetap dapatkan kondisi bagus. Dan yang sulit nih apa teman-teman, si barakuda nggak mau makan kroto sama sekali. Nah, ya, akhirnya apa? Jadi kalau aku nyiasati nih, hari ini gantang nih, taruh nih hari Minggu ya. Malam minggunya itu udah masuk tuh. Saya apa ya? Sering ganggu dia. Nanti 2 jam kemudian saya kasih jangkrik, kasih 5 ya, paling dimakan tuh cuma 3. Nanti jam 2 apa ya, 2 jam lagi saya kasih lagi 5. Mungkin yang dimakan cuma 3 atau 2 gitu. Nah, besok pagi itu saya kasih 5. Habis kasih lagi gitu ya. Nah, nanti mau berangkat itu saya kasih 10 atau kasih 5, nanti kasih, kalau dia habis langsung kasih lagi gitu. Jadi gimana caranya dia ada masuk jangkrik itu untuk barakuda. Kalau dia itu kurang kondisi, dia juga ada ngelowo. Kalau dia itu terlalu birahi, juga burung itu ngelowo ya. Kalau dia itu lama nggak digantang, biasanya awalnya itu ada ngelowonya. Tapi kalau udah ngelowo, itu kerjanya enak burung itu gitu lah ya. Gitu Om El Nino, coba nanti sampean gitu ya, burung sampean. Kalau memang burung sampean itu ada awalnya ngelowo, terus yang kedua tuh enak, bisa dipakai nih cara saya. Coba sampean untuk waktu menggantangkan burung itu bisa sampean berikan 1 minggu sekali ya. Gini ya, kalau dia itu ngelowo karena takut ya, yang kedua itu dia nggak kerja atau ngelowo lagi. Berarti ini kan Mas Nino ngomong ini kan pertama dia ngelowo, tapi yang kedua itu dia main enak gitu. Ini hampir sama lah sama barakuda. Syukur-syukur burung sampean itu ada makan kroto dia mau. Saya ini malah berharap dulunya itu waktu dulu ya di Lampung ini kan barakuda sekitar hampir 5 tahun ya. Waktu di Jawa dulu sekitar 6 tahun saya pelihara. Saya dulu berharap barakuda itu bisa makan kroto. Tapi setelah saya upayakan kalau untuk ukuran ya, apalagi di daerah saya Ngunut, saya bukan paling pinter, tapi orang tuh mau kasih pendapat aja sungkan dengan saya gitu ya. Gitu loh. Bukannya saya so pinter ya, tapi kalau ada orang terus, oh mungkin dicarain seperti ini gitu. Orang-orang itu sungkan dengan saya. Karena saya, menurut mereka itu saya lebih tua dari mereka untuk ukuran burung murai batu. Ya, jadi saya udah upayakan banyak upaya. Memang dia pilih mati ya daripada makan kroto. Tuh. Jadi dia hanya makan fur sama jangkrik. Ya itu pinter-pinter saya lah. Gimana saya mengondisikan burung itu supaya dia memang betul-betul ada kesiapan. Dan akhirnya saya menemukan satu burung itu digantang tidak boleh jaraknya terlalu jauh ya. Ya paling lama itu seminggu sekali lah dia harus keluar. Pokoknya dalam kondisi dia top perform ya teman-teman ya, di kondisi dia produktif, tidak menjelang mabung, dia itu paling lama seminggu sekali harus digantang. Kalau dia nggak bisa digantang, paling nggak dia dibuangkan birahi lah, istilahnya seperti itu. Nanti diadu dengan burung teman-teman yang lain ya, latihan gitu. Itu untuk membuang, istilahnya membuang birahi dia. Karena kalau dia itu terlalu lama, rata-rata sih ngelowo. Terus yang kedua itu biasanya mainnya terlalu agresif tuh. Tapi kalau seminggu sekali, seminggu 2 kali lebih enak untuk barakuda itu. Nah, karena saya paham untuk dia tarung itu adalah tenaga ya, maka apa, pinter-pinter saya untuk mensiasati gimana burung itu bisa dapat tenaga yang bagus. Yaitu biasanya malam menjelang lomba itu, malamnya saya apa ya, bangunin dia, kasih jangkrik. Dia juga makan jangkrik itu nggak kayak burung rakus, enggak juga teman-teman. Itu unik, kalau barakuda itu unik. Saya punya burung unik ya, selama saya pelihara burung itu udah berapa puluh burung ya. Yang ngios dulu aja itu biasa kok di tempatku itu 31 burung. Kalau lihat cantolan ya, itu yang khusus murai loh, belum yang kapas tembak dan yang lain. Itu untuk khusus murai dari mulai trotol sampai yang dewasa dan juga gaco saya itu di situ kan ya. Itu ada 31 gantang, apa namanya, cantolan. Karena kan saya sekat ya. Dulu itu kan sukanya orang dulu tuh kan begitu. Jadi
ada tripleknya gitu teman-teman ya. Jadi ini ada cantolan kan pakai apa namanya? Pakai pipa ya. Ada cantolan gitu ya. Jadi sini itu ada sekatnya. Biasanya kalau sekarang itu yang umum dipakai sama teman-teman yang masih memelihara burung kenari itu biasanya pakai gitu. Kalau dulu tuh aku pakai murai itu seperti itu. Jadi ada sekat gitu. Dan itu terhitung ya ada 31. Ya. Dan itu kan selalu bergonta-ganti. Udah banyak sekali lah saya yang pelihara murai batu itu. Cuma saya menemukan ada 2 burung yang menurut saya unik, betul-betul unik. Bukan saya ngomong yang paling bagus tuh bukan. Kalau selama saya memelihara burung murai batu yang paling bagus dulu ya teman-teman ya, yang karirnya cukup mentereng ya zaman dulu itu namanya Golden Boy. Dan kalau orang lama itu yang sering buka Argobis untuk wilayah Jawa itu ya, itu ada tetepan. Setiap minggu itu ada nama saya di situ. Dan semboyan saya dulu tuh mesti mengatakan memelihara burung sepenuh hati. Tempo dulu teman-teman ya. Tuh, kalau barakuda itu unik gitu loh, unik. Jadi ada barakuda sama ada dulu namanya siapa ya? Lupa aku tuh. Satu burung yang saya ambil dari peternak Tulungagung ya. Namanya Wandi. Nah, itu sekarang masih buka kios tuh di mana namanya, di Tulungagung. Nah itu nanti kalau teman-teman rumahnya sekitar Tulungagung tanya aja kiosnya Wandi mana, terus tanya sama Wandi apakah dulu Sanda itu pernah beli trotolan di tempat dia. Dan burung itu cukup bagus burung itu. Cuman dia ada keunikan. Kalau barakuda nggak mau makan kroto ya, kalau dia itu mau makan, kan biasa teman-teman ya, saya tuh kalau untuk burung udah tak bener-bener untuk pelihara ya, saya fokuskan burung itu. Biasanya kalau untuk rawatan harian itu kan untuk ngasih jangkrik, biasanya dari mulai leher ke atas ke kepala itu saya buang. Nah itu kalau saya berikan kepada burung itu nggak mau kerja. Burung itu maunya pokoknya asal ada kepalanya. Dan setelah saya lihat dia makan, dia pasti akan mengeksekusi dulu. Kalau di ini kan di mutilasinya itu kan kepalanya nanti dibuang. Kalau di Cak Ijo ya, kalau dia enggak, kepalanya ditaruh, dia makan dulu badannya, nanti kepalanya dimakan. Gitu. Ya. Kalau saya kasih hanya perutnya aja, nggak jalan tuh burung. Ya, bukan nggak kerja, enggak, dia tetap kerja tapi nggak maksimal. Tuh, itu ya, saya selama pelihara burung untuk sampai ini yang unik ya barakuda sama yaitu tadi burung yang saya ambil di tempatnya Mas Wandi Tulungagung itu dulu. Itu dari trotolan dulu malahan si tempatnya Mas Wandi itu. Kalau barakuda itu kan burung MH itu ya. Mudah hutan. Oke lah teman-teman ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di video interaktif berikutnya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.